Aku adalah kendaraan beroda 3. Dan agar berjalan, aku harus dikayuh oleh seseorang. Kendaraan apakah aku? Ya, betul. Itu adalah kendaraan beca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelompok B2 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua sehat kan? Ya, kembali lagi dengan Bu Meti Rustianti. Minggu ini adalah minggu ke-6. Kita akan membahas masih tema rekreasi. Subtemanya adalah kendaraan. Dan B2 akan bermain di sentra persiapan. Selamat datang di sentra persiapan dengan tema becak, kendaraan beroda 3. Oke, sebelum masuk ke tema teman-teman, kita akan membahas tentang pilar karakter dulu. Kemarin kita sudah masuk ke pilar 4. Sekarang masih di pilar 4 ya teman-teman. Pilar 4, hormat, santun, dan pendengar yang baik. Silahkan disimak pilarnya. Pilar 4, hormat, santun, dan pendengar yang baik. Yuk kita mulai. Saya bersikap sopan ketika mengunjungi rumah teman. Ketika teman-teman datang ke rumah teman, harus mengucap salam ya dan mengetuk pintu. Dan duduk yang baik ya teman-teman. Boleh menginjak-injak kursi? Tidak, pintar sekali. Selanjutnya, saya bersikap sopan juga loh ketika menerima tamu. Ketika ada teman yang datang atau teman ibu, kita harus sopan. Boleh berisik tidak? Tidak, iya. Selanjutnya, saya tidak mengejek orang lain. Kita harus menghargai orang lain. Mau orang lain itu terlihat gemuk, kurus, keriting, hitam, putih, atau dia tidak bisa melihat, kita harus menghargainya, tidak boleh mengejek. Dan saya juga duduk dengan tenang ketika makan. Boleh makannya sambil berdiri? Boleh makannya sambil jalan-jalan? Iya, makan harus sambil duduk. Dan jangan lupa baca doa ya sebelum dan sesudah makan. Saya juga tidak berbicara ketika mengunyah makanan. Ketika mengunyah makanan, teman-teman harus mengunyah dengan baik dulu. Kalau sudah habis makanan yang ada di mulut, baru teman-teman berbicara. Itu adalah sikap yang sopan ketika sedang makan ya teman-teman. Saya menutup mulut ketika menguap dan bersin. Nah, ini juga untuk menjaga kesehatan kita. Jadi teman-teman kalau bersin harus ditutup. Begitu juga menguap. Dan saya mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan bantuan daripada saya, yaitu yang lebih tua ya teman-teman. Sudah selesai tadi tentang pilar 4 ya, hormat, santun, dan pendengar yang baik. Pintar semuanya. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam tema ya teman-teman. Tema kita minggu ini adalah tentang becak. Becak, kira-kira becak itu hurufnya apa saja? B, E, C, A, K. Dibacanya becak. Siapa yang sudah pernah naik beca? Ya, sekarang kita simak dulu tentang kendaraan beca. Menurut ensiklopedia tentang beca adalah kendaraan beroda 3 dan digerakkan tenaga manusia. Coba kalian amati, apa ciri-ciri becak tersebut? Baik, yang pertama yaitu beroda 3. Roda becak terdapat di bagian depan berjumlah 2 dan 1 di bagian belakang. Yang kedua, becak bergerak dengan dikayuh. Ketiga, becak terbuat dari besi, kayu, dan terpal. Yang keempat, mengemudi becak
berada di belakang penumpang. Teman-teman, sekarang kita lanjut asal-usul becak. Ternyata becak berasal dari Jepang pada tahun 1869 yang ditarik tenaga manusia. Selanjutnya, pada tahun 1930-an, becak berkembang di India dan Pakistan. Sedangkan tahun 1940, becak mulai dikenal di Singapura dan di Indonesia. Berdasarkan tenaga penggeraknya, becak dibedakan menjadi dua, yaitu becak kayu dan becak motor. Becak kayu digerakkan dengan kayuhan tenaga manusia, sedangkan becak motor digerakkan oleh mesin sepeda. Selanjutnya, teman-teman perlu tahu macam-macam becak di Indonesia. Yang pertama adalah becak Jawa. Becak ini merupakan jenis becak yang paling luas dikenal oleh masyarakat Indonesia. Becak ini berjalan dengan cara dikayuh dan mampu menampung 2 orang penumpang sekaligus. Selanjutnya adalah becak Makassar. Becak ini memiliki bentuk hampir mirip dengan becak Jawa, namun hanya ditumpangi oleh 1 orang penumpang. Sesuai namanya, becak ini ditemukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah becak dayung. Becak yang satu ini banyak ditemukan di daerah Medan, Sumatera Utara. Becak ini digerakkan oleh kayuhan tenaga manusia dengan pengemudinya berada di depan penumpang. Selanjutnya adalah becak Siantar. Becak ini berasal dari kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Berbeda dengan becak Jawa, becak Makassar, becak dayung, becak ini dikemudikan dengan motor yang terletak di bagian kanan kursi penumpangnya. Motor yang digunakan pun unik, yaitu motor merek Birmingham Small Arm. Unik bukan? Ya, kita lanjut. Adalah becak Gorontalo. Becak ini menggunakan sepeda motor sebagai tenaga utamanya. Hampir sama dengan becak Siantar yang menggunakan sepeda motor. Namun, pada becak ini, posisi sepeda motor di belakang kursi penumpang. Becak ini bisa mengangkut 5 orang sekaligus, dengan 3 orang di depan dan 2 orang di belakang pengemudi. Yuk, sekarang kita lanjutkan tentang bagian-bagian becak. Yang pertama adalah atap, terbuat dari terpal, digunakan untuk menutup bagian tempat duduk penumpang. Yang kedua adalah saddle. Saddle merupakan tempat duduk pengemudi becak. Selanjutnya adalah pedal. Pedal digunakan untuk mengayuh becak sehingga becak bisa berjalan. Badan becak. Badan becak merupakan rangka becak yang kemudian digunakan sebagai pelindung atau penutup dari tempat duduk becak. Roda. Roda becak ada 3. 2 roda berada di depan, di bawah tempat duduk penumpang, dan roda yang satu berada di bagian bawah. Baiklah teman-temanku di rumah,
Selanjutnya kita akan mencari tahu kelebihan dan kekurangan becak. Ayo, apa kelebihan dan kekurangan becak? Sekarang dimulai dari kelebihannya terlebih dulu. Ya, yang pertama adalah ramah lingkungan karena mengakibatkan polusi udara. Yang kedua, naik becak bisa menjadi hati nyaman dan biayanya pun murah. Sedangkan kekurangannya, ketika kita naik becak, yaitu lama sampai tujuan, sesuai dengan kayuhan pengemudi. Yang kedua, tidak ada indikator keselamatan. Contohnya seperti lampu rating dan kaca spion. Kendaraan beca adalah kendaraan yang termasuk kendaraan tradisional ya teman-teman, karena kendaraan beca tidak memerlukan mesin dan tidak memerlukan bahan bakar. Jadi agar beca itu bekerja dan agar beca itu berjalan harus dikayuh seperti sepeda teman-teman ya. Ya, kegiatan kita hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, teman-teman harus melafalkan doa setelah azan. Yang kedua, teman-teman nanti gerak dan lagu ya, lagu beca. Yang ketiga, kita akan mengerjakan kegiatan. Kegiatan yang pertama itu teman-teman menyusun beca, hurufnya apa saja disusun oleh teman-teman, kemudian ditempel di buku gambar. Nah, yang terakhir, teman-teman harus mengurutkan alfabet B, C, K, B, C, K, mengurutkan pola ya, dari huruf alfabet B, C, K, B, C, K. Are you ready? Yes, I'm ready. Kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat mengerjakan. Sekarang kegiatan kita yang pertama ya. Kita akan menyusun huruf alfabet sesuai dengan polanya. BCK, BCK. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman huruf-huruf alfabetnya. Sekarang mulai dari B-nya dulu. Kita ambil yang B, kemudian diberi lem sama teman-teman. Doa sebelum bekerja, Bismillahirrohmanirrohim. Ditempel B. Sudah B apa tadi kata Bu Meti? Iya, C. Betul, C. Tempel. Yang ketiga adalah K. Ya, K ya, ditempel. Sama yang sebelahnya juga seperti itu. Mulai dari B dulu, diberi lem ya pinggir-pinggirnya agar tidak lepas. B. Kemudian yang C. Yang terakhir adalah K. Nah, ini adalah huruf-huruf B, C, K. Menyusun pola huruf alfabet B, C, dan K. Bisa semuanya? Iya, pintar. Jangan lupa orang-orangnya juga diwarnai sama teman-teman yang atas ini, diberi warna dan jangan lupa diberi nama. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya, teman-teman harus menyusun tulisan beca yang sudah Bu Meti siapkan dari stik es krim dan ada tulisan alfabetnya. Beca, yang pertama hurufnya apa? B, betul, B. Kemudian beca, E, iya, huruf E. B, lalu beca, ca, iya, betul, C. A, terakhir adalah huruf K. Nah, seperti ini. Beca. Kalau sudah teman-teman susun seperti ini, dilem di buku gambar dan di bawahnya ditulis kembali ya huruf-huruf yang ada di atas. Beca. Oke, pasti bisa semuanya ya. Alhamdulillah, pinter semuanya. Selamat mengerjakan. Ya teman-teman, sudah selesai kegiatan kita di minggu ke-6 ya. Tadi teman-teman sudah mengerjakan dan teman-teman tahu beca itu apa sih?
Kemudian beca itu berjalannya bagaimana, bagaimana cara kerjanya beca. Siapa yang sudah pernah naik beca? Enak tidak? Enak ya naik beca ya. Tapi tetap harus hati-hati. Boleh berdiri di dalam beca? Ya, teman-teman harus duduk yang baik dan sopan ya. Terima kasih untuk kegiatan kita di minggu ke-6 ini. Semoga teman-teman sehat selalu di rumah, jaga selalu kesehatan ya. Setelah mengerjakan, jangan lupa teman-teman harus mencuci tangan agar teman-teman terhindar dari virus corona. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu ke-7.